Bab 58, Alayanzong dan Ula Zitao berjalan ke utara, namun mereka mendapati jalan semakin sulit dilalui. Tebing-tebing menjulang tinggi seolah menembus awan, jurang yang dalam menganga, tak terlihat dasarnya. Jalanan terkadang lebar, terkadang sempit, dipenuhi batu aneh yang menonjol, naik turun tak rata. Ula Zitao menggunakan sebatang sulur sebagai tongkat penyangga, bertumpu padanya untuk berjalan. Sesekali, Alayanzong harus menarik tangannya agar tak terjatuh. Setelah berjalan setengah hari, keduanya merasa lelah dan memutuskan berhenti sejenak. Mereka melihat sebuah mata air di dinding tebing pinggir jalan yang memancarkan air jernih. Mereka pun mendekat, meminum airnya, dan mengisi kantong air hingga penuh. Tiba-tiba, terdengar suara seseorang, rupanya kalian ada di belakang. Mereka menoleh ke arah suara itu. Tak jauh dari sana, seorang pemuda tampak bersandar miring di dinding tebing. Rambutnya acak-acakan, wajahnya menunjukkan kelelahan dan rasa sakit. Setelah diperhatikan dengan saksama, ternyata itu adalah Xiao Er dari Ania. Alayanzong segera melangkah cepat menghampirinya. Kalian sempat terpencar, kukira kamu sudah jauh di depan, kenapa malah duduk di sini? Tanyanya. Aku terluka, terpisah dari rombongan, tak berani melanjutkan perjalanan, jadi beristirahat di sini, jawab Xiao Er sambil menopang lengan kirinya, menatap Alayanzong. Alayanzong berjongkok, menatapnya dengan cemas. Di mana lukamu? Lengan kiri, jawabnya. Alayanzong mengangkat lengan kiri Xiao Er, menggulung lengan bajunya hingga terlihat lengan bawahnya yang sudah bengkak. Saat ditekan ringan, Xiao Er langsung meringis kesakitan. Aduh, sakit, tulangnya patah, ujar Alayanzong setelah merabat tulang yang retak. Ia menatap Xiao Er dengan penuh perhatian. Bertahanlah sebentar, aku akan membetulkannya. Xiao Er mengatupkan bibir erat-erat, mengangguk pelan, kemudian Alayanzong memegang siku kiri Xiao Er dengan tangan kanannya, sementara tangan kirinya menggenggam pergelangan tangan Xiao Er. Dengan satu tarikan dan dorongan cepat, terdengar suara krek disertai teriakan kesakitan Xiao Er, aduh. Keringat dingin pun mengucur deras dari dahinya. Alayanzong meraba bagian yang diperbaiki, kemudian berkata, sudah tersambung. Aku akan membuatkan penyangga, jangan gunakan lengan ini dulu. Jika kamu rawat dengan baik, 2 hingga 3 bulan akan pulih. Kemudian dia meminta Ula Zitao mengambil bungkusan, mengeluarkan beberapa helai daun obat, dan memberikannya pada Xiao Er. Saat ini kita tak punya alat untuk merebus ramuan, kunyahlah daun ini, telan bersama air liurmu. Ini akan membantu melancarkan peredaran darah, mengurangi bengkak, dan meredakan nyeri. Kemudian Alayanzong mencari sebatang ranting pohon di sekitar, memotongnya dengan pedang pendeknya hingga menjadi 4 papan kecil sepanjang setengah hasta. Ia merobek sehelai baju dari bungkusan mereka menjadi beberapa pita kain, lalu membalut lengan bawah Xiao Er dengan papan itu untuk penyangga. Sebuah kain panjang ia ikatkan pada papan dan melingkarkannya di leher Xiao Er agar lengannya tergantung dengan stabil. Rawat baik, jangan ceroboh. Kalau dijaga dengan benar, tak akan ada dampak jangka panjang, ujar Alayanzong. Ia lalu bertanya, bagaimana bisa sampai patah? Sambil mengambil daging kering dari kantong dan membaginya kepada Ula Zitao dan Xiao Er, Alayanzong mengunyahnya pelan, menunggu penjelasan dari Xiao Er. Ternyata, pada senja 2 hari yang lalu, orang hanya memikirkan pelarian. Mereka berbondong-bondong naik ke gunung mengikuti arus kerumunan. Malam harinya, masing-masing mencari tempat di kaki gunung, bertahan semalaman di bawah gemerlap bintang dan sinar rembulan. Keesokan paginya, mereka kembali melanjutkan perjalanan di sepanjang jalan setapak di pegunungan. Barisan menjadi kacau, tak seorang pun tahu arah tujuan yang pasti. Mereka hanya berjalan mengikuti jalan yang ada. Pada beberapa persimpangan sebelumnya, sebagian orang berbelok ke arah lain, namun kebanyakan tetap menempuh jalur ini. Semakin jauh berjalan, jalanan semakin sulit dilewati. Rasa lapar masih bisa ditahan, tetapi haus membuat mereka tak sanggup bertahan lagi. Melihat ada mata air di sisi jalan, orang-orang pun bergegas mendekat. Xiao Er dari Ania berlari paling depan. Begitu meneguk seteguk air, ia langsung terdorong oleh kerumunan di belakangnya hingga terjatuh ke lereng gunung. Bersamanya, ada belasan orang lain yang juga ikut terseret jatuh. Untungnya, refleks Xiao Er cukup cepat. Ia sempat meraih akar pohon yang mencuat dari tebing untuk menghentikan jatuhnya. Namun, sebuah batu besar meluncur dari atas, tepat menghantam lengan kirinya.
Rasa sakit yang menusuk dan tulangnya patah, nyaris membuat tangan kanannya terlepas dari akar yang dipegang. Meski terluka, ia masih terbilang beruntung. Belasan orang yang jatuh bersamanya tak seberuntung itu, mereka terhempas ke dasar jurang tanpa ada yang selamat, menggantung di udara. Xiao Er berteriak meminta tolong. Namun, tak ada yang berani menolong. Orang di belakangnya masih berdesakan, takut ikut terjatuh jika mendekat. Akhirnya seorang pria parubaya yang baik hati berjalan ke tepi jurang, mengulurkan seutas sulur panjang. "Pegang ini," teriaknya, namun, dengan lengan kiri yang patah dan tangan kanan yang memegang akar, Xiao Er tak mampu menggapai sulur itu. Ia hanya bisa menatapnya dengan putus asa, jaraknya begitu dekat, tapi tak terjangkau. Ironisnya, pria penolong itu justru terdorong dari belakang oleh kerumunan. Tubuhnya terjatuh ke jurang, mati seketika. Melihat orang yang hendak menyelamatkannya malah tewas, hati Xiao Er hancur. Ia meratap pilu, suara tangisnya pecah di udara, mungkin karena dorongan adrenalin dan keinginan kuat untuk hidup. Dengan sisa tenaga yang ada, ia menarik tubuhnya ke atas, hanya bertumpu pada satu tangan. Perlahan, ia berhasil memanjat hingga mencapai tepi tebing. Begitu melihat ke bawah dan menyaksikan mayat bergelimpangan, tubuhnya gemetar. Rasa takut menyelimuti seluruh dirinya. Napasnya memburu, keringat membasahi sekujur tubuhnya. La terduduk di tepi tebing, terengah-engah, nyaris kehabisan tenaga. Setelah menyaksikan betapa berbahayanya tempat itu, tak ada lagi yang berani mendekat. Beberapa orang hanya berteriak dari kejauhan, "Cepat naik! Di situ berbahaya!" Akhirnya, dengan sisa kekuatan yang ada, Xiao Er menjauh dari pinggir jurang. Namun, tak ada seorang pun di sekitarnya. Rasa panik, takut, dan kelelahan membuatnya tak sanggup melangkah lebih jauh. Ditambah dengan sakit luar biasa pada lengan kirinya yang patah, ia hanya bisa bersandar lemas di dinding tebing, duduk termenung, melihat rombongan pengungsi yang semakin menjauh. Hati Xiao Er dipenuhi dengan kesedihan dan keputusasaan. Rasanya begitu sunyi dan tak berdaya, namun, tepat saat itu, suara teriakan dan seruan panik terdengar dari arah depan, memecah keheningan yang melingkupinya. Jalan di depan semakin sempit, melintasi bagian tengah tebing. Orang-orang yang hendak melewatinya harus sangat berhati-hati. Sesekali terdengar teriakan ketika seseorang terpeleset dan terjatuh ke bawah. Orang-orang di depan berhenti karena ragu, tetapi yang di belakang terus mendesak maju, membuat suasana semakin panik, dan tetap saja ada yang tergelincir dan jatuh ke jurang. Xiao Er duduk di tempatnya, menyaksikan semua itu dengan jelas. Pemandangan itu membuatnya semakin ketakutan. Ditambah dengan rasa sakit yang terus mendera di lengannya, ia benar-benar kehilangan keberanian untuk melangkah maju, hanya bisa duduk di sana sambil menahan perih. Untungnya, ia masih membawa daging kering rusa, sementara di sampingnya ada mata air. Berkat itu, ia berhasil bertahan melewati malam yang panjang, namun, lengannya semakin bengkak, rasa sakitnya semakin tak tertahankan. Ia dilanda kecemasan sepanjang setengah hari, hingga akhirnya Alai Yanzong dan Ula Zitao tiba, membuatnya lega bukan main. Setelah mendengar kisah Xiao Er, Alai Yanzong dan Ula Zitao tak kuasa menahan rasa simpatinya. Mereka menoleh ke depan, melihat tebing yang menjulang tinggi. Jalan setapak itu tampak seperti seutas pita yang menempel di pinggang tebing curam. Mereka mendekat ke mata air, melihat ke bawah lembah. Di kejauhan, sekitar 100 meter ke bawah, samar terlihat tubuh manusia yang tergeletak, sebagian tertelungkup dan tidak bergerak. Hati Alai Yanzong diliputi kesedihan mendalam. Matanya basah, air mata tak terbendung. Di tengah bencana dan kelaparan, sekadar mencari seteguk air atau berjalan di jalanan bisa berujung pada kehilangan nyawa. Ini bahkan lebih mengerikan daripada wabah itu sendiri. Setelah berdiskusi singkat, ketiganya sepakat untuk tetap melanjutkan perjalanan. Berhenti terlalu lama di sana pun bukan pilihan. Jalan setapak itu berliku-liku, melingkari sisi tebing. Jalurnya hanya cukup untuk dilalui satu orang. Di bagian yang paling sempit, mereka harus memiringkan tubuh, menempelkan wajah ke dinding tebing, dan berjalan perlahan dengan menggeser kaki. Ula Zitao merasa takut. Langkahnya gemetar, wajahnya pucat. Melihat itu, Alai Yanzong melepaskan tali dari pinggangnya, mengikatkannya ke pinggang Ula Zitao. Ia menggenggam ujung tali itu erat, memberikan jaminan keamanan. Barulah Ula Zitao berani melangkah perlahan ke depan. Xiao Er mengikuti dari belakang. Meski tidak menunjukkan ketakutan seperti Ula Zitao, namun kakinya tetap gemetar.
Butiran keringat sebesar biji jagung bermunculan di dahinya, ala Yanzong yang berjalan paling depan terus memberikan semangat. Tenang, langkah kecil, jangan terburu-buru, aku di sini, takkan membiarkan kalian terjatuh. Angin gunung yang seharusnya sepoi-sepoi kini terasa seperti hembusan kencang yang bisa menyeret tubuh. Pakaian mereka berkibar, seolah-olah hendak menyeret mereka ke jurang, ketika ulas Zitao tanpa sengaja menginjak batu yang goyah, tubuhnya oleng. Wajahnya pucat pasi, jeritannya melengking. Untung saja ala Yanzong dengan sigap menarik talinya hingga tubuhnya kembali stabil. Xiao Er yang menyaksikan kejadian itu dari belakang semakin tegang. Keringat dingin semakin deras membasahi pelipisnya, meski langkah mereka lambat, penuh ketegangan dan degup jantung yang tak menentu, tapi akhirnya mereka berhasil melewati jalur maut itu. Begitu mencapai tempat yang lebih lapang, ulas Zitao langsung jatuh terduduk, napasnya tersengal-sengal. Xiao Er menghela napas panjang dan berkata, rasanya seperti baru saja melewati gerbang kematian, seolah diberi kesempatan hidup kedua kalinya. Ala Yanzong tersenyum tipis, berjongkok di samping mereka, kalian hebat. Kita selamat, istirahatlah sebentar, setelah itu kita lanjutkan perjalanan. Bab 59, setelah suasana hati ulas Zitao tenang, ketiga orang itu pun melanjutkan perjalanan, jalan gunung yang mereka lalui berkelok-kelok seperti menurun. Setelah menyeberangi sebuah sungai kecil, semak hijau menggantikan tebing batu yang curam. Bahkan di tempat yang tidak ada semak, rerumputan tumbuh dengan subur. Di sini, pepohonan tidak terlalu tinggi. Di bawah pepohonan yang jarang, perbukitan yang landai tertutup oleh berbagai jenis rerumputan hijau, berjalan di tengah hutan terasa menyegarkan. Sinar matahari terhalang oleh dedaunan di atas kepala, menciptakan bayangan yang meneduhkan. Tetapi tetap terang, di bawah kaki mereka tampak sebuah jalan setapak, mungkin karena jarang dilewati orang, jalan itu sudah ditumbuhi rumput pendek, hanya sesekali terlihat permukaan tanah yang terbuka, begitu jalan setapak berbelok, di depan mereka terlihat beberapa rumah beratap rumput. Ketiga orang itu terkejut sekaligus gembira, di tengah hutan gunung yang sunyi ini ternyata masih ada orang yang tinggal. 3 rumah beratap rumput itu dibangun sejajar menghadap ke barat, dengan sisi umurnya bersandar pada bukit rendah, dan sisi baratnya menghadap ke jalan kecil. Rumah itu berada di antara pepohonan rendah, hampir seluruhnya tersembunyi di balik kehijauan alam. Di depan rumah ada kandang ayam, di belakangnya terdapat kandang babi, di selatan ada gubuk anjing, dan di utara terdapat kandang bebek serta angsa. Di depan pintu, terdapat sebuah kursi bambu, duduk seorang wanita tua. Saat melihat tamu datang, ekspresinya justru tampak muram. Biasanya, ketika ada orang asing datang ke pegunungan, penduduk sekitar akan menunjukkan reaksi tertentu, entah terkejut, antusias, atau setidaknya menjadi lebih waspada dan memperhatikan dari kejauhan. Namun, wanita tua di hadapan mereka ini memiliki ekspresi yang kaku. Bahkan ketika ala Yanzong dan 2 rekannya berjalan mendekat, ia tetap bersikap seolah-olah tidak melihat mereka. Tanpa reaksi apapun, Anya Xiao Er awalnya mengira mereka bertemu dengan seorang buta, sedangkan ulas Zitao mengira wanita tua itu tuli. Tapi ala Yanzong tidak berpikir demikian. Wanita tua itu tampak berusia sekitar 50-an tahun, kulitnya sedikit kendur, tetapi raut wajahnya masih tampak ramah. Ia tidak menoleh menatap mereka, melainkan terus menatap lurus ke bawah ke arah depan dengan sorot mata yang tetap bercahaya. Ala Yanzong melangkah maju dan menyapanya, "Bibi, apakah Anda baik-baik saja?" Wanita tua itu, yang sebelumnya tidak bereaksi, akhirnya mengangkat kepalanya. Ia melihat seorang pemuda tampan yang membawa pedang pendek dan mengenakan ransel berdiri di depannya. Di sampingnya, ada seorang gadis cantik berambut pirang bermata biru yang membawa sebilah pedang melengkung, sementara di belakangnya ada seorang pemuda gagah dengan lengan yang tergantung dalam perban. Tidak ada apa-apa lagi, jawaban itu sangat tiba-tiba, membuat ketiga orang itu tertegun. Ulas Zitao melangkah lebih dekat ke arah wanita tua itu, membungkukkan tubuhnya sedikit dan menjelaskan, "Derajat-derajat Bibi, kami hanya ingin menyapa Anda, bukan meminta sesuatu dari Anda." Wanita tua itu mengernyitkan alisnya dengan erat, nada suaranya tetap dingin, "Minta pun tak ada, merampas pun tak ada." Ala Yanzong merasa ada kesalahpahaman di sini, jadi ia berjongkok, menatap wanita tua itu langsung dengan mata bininya yang dalam, lalu berkata, "Bibi, apa yang telah terjadi sehingga membuat Anda begitu tidak senang?" Wanita tua itu menopang lututnya dengan kedua tangan, tubuhnya tegak lurus, tidak lagi menunjukkan ekspresi kaku seperti tadi, tetapi justru penuh dengan ketidakpercayaan.
Kalian tidak ingin masuk ke rumah untuk menggeledahnya. Ala Yanzong tersenyum, Bibi, mengapa berkata demikian? Untuk apa kami harus menggeledah rumah Anda? Apakah Anda baru saja bertemu dengan orang jahat? Wanita tua itu menatap mereka dari atas ke bawah dengan lebih cermat, lalu mendengus dingin, orang jahat. Memang bertemu. Satu persatu tampak berwajah bersih dan ramah, tetapi membawa pedang, membawa pisau, menggantungkan tali, bagaimanapun juga, mereka tetap tidak tampak seperti orang baik. Mereka bertiga merasa wanita tua ini sedang membicarakan mereka, membuat mereka semakin kebingungan. Ula Zitao pun ikut berjongkok dan kembali menjelaskan, Bibi, apakah Anda baru saja dirampok oleh bandit? Wanita tua itu menegakkan tubuhnya sedikit dan berkata, bandit. Sebenarnya mereka tidak seperti bandit, wajah mereka pucat dan tampak kelaparan, lebih mirip orang. Orang yang kelaparan daripada perampok. Tapi jumlah mereka sangat banyak, setidaknya ada beberapa ratus orang. Mereka melewati sini, lalu meminta makanan dan minuman. Aku bahkan belum sempat berkata apapun, dalam sekejap ayam, bebek, dan angsaku sudah ditangkap dan dibawa pergi. Anjing penjagaku, anjing hitam kesayanganku, baru saja menggonggong 2 kali, langsung dipukul mati dengan sebatang kayu dan dibawa. Di dalam rumah, kentang dan beras habis dalam sekejap. Setelah semuanya dirampas, beberapa dari mereka pergi ke belakang rumah dan mengangkut babi kecil seberat puluhan kati juga. Kalau bukan bandit, lalu apa? Apa kalian tidak sama dengan mereka? Oh, kalian memang berbeda, wajah kalian masih segar dan sehat. Ketiga orang itu akhirnya mengerti. Yang dimaksud oleh wanita tua ini adalah sekelompok pengungsi yang kelaparan. Meskipun mereka tidak membunuh atau membakar, namun mereka telah membawa pergi semua makanan yang dimiliki wanita tua ini. Itulah sebabnya wanita tua ini curiga pada mereka, mengira mereka bagian dari kelompok yang sama. Ala Yanzong menghela napas dengan wajah penuh keengganan. Setelah ragu sejenak, ia berdiri, mengeluarkan 2 keping emas dari kantong uangnya, lalu meletakkannya di tangan wanita tua itu. Mereka memang bukan bandit, hanya sekelompok pengungsi yang kelaparan, terpaksa mencuri ayam, bebek, babi, dan angsa Anda demi bertahan hidup. Uang ini sebagai ganti kerugian Anda, terimalah. Wanita tua itu melihat sikap Ala Yanzong, lalu berkata, kelihatannya kalian memang bukan bagian dari mereka. Tapi mengapa kalian mengganti kerugian mereka? Ala Yanzong menghela napas, mereka semua orang miskin, melakukan itu pun karena terpaksa. Mendengar ini, wajah wanita tua itu sedikit berubah, tampak tidak senang. Orang miskin, di antara mereka ada yang berpakaian rapi, membawa senjata untuk merampas, bahkan bertubuh gemuk dengan wajah penuh daging. Sama sekali tidak terlihat seperti orang miskin. Ala Yanzong menyadari bahwa perkataannya barusan kurang tepat, lalu segera menambahkan, bahkan jika ada orang kaya di antara mereka, mereka tetaplah orang yang sedang dalam kesulitan. Mereka melarikan diri karena wabah yang melanda. Orang dalam kesulitan. Kalau mereka tahu diri sedang dalam kesulitan, mengapa orang kaya di antara mereka tidak mengeluarkan koin emas seperti yang kamu lakukan? Haha, Ala Yanzong tertawa canggung. Selalu ada orang yang sangat pelit. Baiklah. Anak muda ini tampaknya cukup berbaik hati membela mereka. Kamu memang orang baik, jika semua dari mereka seperti kamu, meskipun mereka mengambil semua yang kumiliki. Aku pun tak akan mengeluh. Tapi kelakuan mereka itu, meskipun bukan perampok, namun lebih bersih dari perampokan. Itulah yang membuatku marah. Meskipun katanya masih mengandung kekesalan, namun raut wajah wanita tua itu sudah jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Sikapnya terhadap Ala Yanzong dan teman-temannya juga menjadi lebih sopan. Ia kini tahu bahwa mereka tidak ada hubungannya dengan kelompok perampas itu, hanya saja mereka menjadi tempat ia melampiaskan kekesalannya. Kemudian wanita tua itu membawa Ala Yanzong dan kedua temannya untuk melihat keadaan tempatnya yang telah dijarah, di kandang anjing, yang tersisa hanya tumpukan jerami dengan cekungan di tengahnya, tempat di mana anjing hitam penjaganya biasa berbaring. Kini, anjing itu sudah tidak ada, di kandang ayam, bulu ayam dan kotoran berserakan kemana-mana, jejak kaki yang berantakan tampak jelas, bahkan pagar kandang pun sudah hancur, di tempat bebek dan angsa dipelihara. Tanahnya penuh lumpur, jejak kaki dalam terlihat di mana-mana, dan di antara lumpur hitam, masih ada bulu putih angsa serta bulu abu-abu bebek yang menempel di belakang rumah. Kandang babi bahkan sudah runtuh di salah satu sisinya. Di tanah terlihat jejak berguling, seolah babi itu telah berjuang mati,
Matian sebelum akhirnya berhasil ditangkap oleh para pengungsi kelaparan. Di dalam rumah, keadaannya lebih berantakan. Barang-barang rumah tangga berserakan ke seluruh penjuru, sudut-sudut dan lemari telah digeledah. Guci penyimpanan sudah dikosongkan sepenuhnya, beberapa bahkan terjatuh miring ke tanah. Bahkan ada 2 guci yang pecah. Selimut dan kasur berhamburan di lantai dan di bawah ranjang. Alayanzong dan kedua temannya melihat pemandangan tragis itu sambil mendengarkan keluhan wanita tua tersebut. Tempat itu benar seperti habis dijarah habis-habisan. Wanita tua itu kembali bertanya kepada Alayanzong, "Kamu bilang ini semua terjadi karena wabah?" "Ya, mereka adalah orang-orang yang pada dasarnya baik, tetapi wabah penyakit sudah membuat mereka seperti ini." Wanita tua itu mengangguk pelan, lalu bergumam, "Memang, di antara mereka banyak yang batuk, wajah mereka memerah seperti kepanasan, bahkan ada yang terengah-engah seperti kehabisan napas." Alayanzong dan kedua temannya saling bertukar pandang. Kini mereka benar-benar yakin, di antara para pengungsi itu, memang ada yang sudah terjangkit wabah penyakit. Bab 60. Alayanzong dan kedua rekannya membantu wanita tua itu merapikan rumahnya. Selama mereka bekerja, wanita tua itu bertanya tentang keadaan mereka dan menceritakan kisah keluarganya sendiri. Ternyata, dulunya ada 3 keluarga yang tinggal di sini. Salah satu keluarga pindah ke kota pegunungan Waikiki setelah anak perempuannya menikah, sementara keluarga lainnya hanya tersisa seorang lelaki tua yang kemudian meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan. Kini, hanya wanita tua ini yang masih bertahan di tempat itu. Wanita tua itu memiliki seorang suami yang pagi sekali sudah pergi ke sungai untuk menangkap ikan dan baru akan kembali pada malam hari. Ia juga memiliki seorang putra yang pergi ke perkebunan di utara untuk mengantarkan kulit serigala. Putranya sudah bertunangan, dan pihak perempuan meminta 2 lembar kulit serigala sebagai mahar. Kulit serigala itu harus berasal dari hasil buruan dan olahan tangan putranya sendiri. Sebagai bukti keberanian dan kemampuannya, kemarin, putranya baru saja menyelesaikan proses penyamakan kulit serigala. Hari ini, tanpa menunggu lebih lama, ia langsung pergi mengantarkannya kepada keluarga tunangannya. Jika semuanya berjalan lancar, ia akan pulang membawa kabar bahwa pernikahan mereka telah disetujui. Namun, tak lama setelah putranya pergi, sekelompok besar pengungsi datang dan menjarah rumahnya hingga tak tersisa apapun. Alayanzong menatap langit dan memutuskan untuk bermalam di tempat itu. Setelah mendapatkan persetujuan, wanita tua itu membawa mereka ke rumah beratap rumput yang berada di tengah. Meskipun perabotan di dalamnya sangat sederhana, namun rumah itu tetap bersih. Rumah ini dulunya milik keluarga yang pindah ke kota pegunungan Waikiki, dan kini wanita tua itu sudah membersihkannya untuk dijadikan tempat tinggal baru bagi putranya setelah menikah. Karena begitu sederhana, rumah itu tidak memiliki tempat untuk menyembunyikan barang berharga. Agar bisa luput dari penjarahan para pengungsi, Alayanzong merasa rumah ini sudah disiapkan untuk pernikahan putra wanita tua itu, sehingga ia menolak untuk tinggal di sana. Namun, wanita tua itu mengatakan bahwa tidak masalah. Tetap bersikeras, Alayanzong akhirnya membuat wanita tua itu membawa mereka ke rumah beratap rumput yang terletak paling utara. Dari luar, rumah itu tampak sama dengan 2 rumah lainnya. Memiliki 3 ruangan, tanpa tanda kerusakan, dan pintu serta jendelanya masih dalam keadaan baik. Saat mereka masuk, ruangan tengah dipenuhi dengan tumpukan kayu bakar, ruangan selatan digunakan untuk menyimpan alat pertanian. Sementara tempat tidurnya kosong dan sudah berdebu, ruangan di utara lebih sedikit barang, tetapi tetap ada tempat tidur. Wanita tua itu mengambil sapu, lalu Alayanzong dan kedua rekannya mulai membersihkan rumah itu. Setelah tempat tidur dibersihkan, Ulazitao merasa tempat ini tidak terlalu buruk. Setidaknya, lebih baik daripada tidur di hutan hanya beralaskan rerumputan. Saat membagi kamar, Alayanzong tampak ragu. Anya Xiaoer, yang melihat Alayanzong kebingungan, langsung menyatakan bahwa dirinya akan tidur di ruangan selatan yang penuh dengan alat pertanian. Alayanzong bukan bingung memilih kamar mana yang akan ia tempati, tetapi lebih kepada dengan siapa ia akan sekamar. Ulazitao tersenyum melihat Alayanzong yang masih ragu-ragu, tetapi ia tidak berkata apapun. Anta Xiaoer, dengan licik, berkata, "Sudahlah, pendekar muda tak perlu sungkan. Aku sendiri di kamar ini sudah cukup baik. Kamar yang itu lebih luas, cocok untuk 2 orang. Melihat Alayanzong masih tampak bimbang, Anla Xiaoer pun mendorongnya sedikit dan menambahkan, "Kalian sudah sekamar saat di desa nelayan, aku tahu itu. Sekarang kenapa masih merasa canggung?"
Wajah Alayanzong langsung memerah setelah ketahuan, sementara Ula Zitao juga tersipu malu. Ia pun berbalik dan berjalan masuk ke kamar utara. Alayanzong, dengan langkah perlahan, mengikuti di belakangnya. Dari belakang, terdengar suara tawa licik An Laxiaur. Tak lama kemudian, wanita tua itu datang membawa 2 set selimut untuk mereka. Ketiganya segera mengucapkan terima kasih berkali-kali, merasa kehangatan di hati mereka. Setelah urusan tempat tidur beres, wanita tua itu berkata bahwa ia akan menyiapkan makan malam, dan mengajak mereka untuk makan bersama. Namun, ketika wanita tua itu berjalan keluar rumah, Alayanzong merasa heran, bukankah semua makanan di rumah ini sudah dijarah oleh para pengungsi? Dari mana ia mendapatkan bahan makanan? Untungnya, mereka masih memiliki beberapa daging rusa kering, cukup untuk dimakan bersama malam ini. Mereka hanya perlu merebus air panas. Memikirkan hal ini, Alayanzong segera keluar rumah dan berkata kepada wanita tua itu dari belakang, "Bibi, persediaan makanan Anda sudah habis. Kami punya sedikit daging kering, lebih baik kami makan itu saja." Wanita tua itu menoleh dan tersenyum. Kelinci yang cerdik punya 3 liang persembunyian, dan telur tidak boleh diletakkan dalam satu keranjang. Aku masih mengerti prinsip itu. Alayanzong mengikuti wanita tua itu menuju kandang anjing. Di balik tumpukan jerami, ada sebuah batu hijau besar. Wanita tua itu memindahkan batu itu, memperlihatkan sebuah papan kayu berbentuk persegi. Saat papan itu diangkat, tampak sebuah lubang di bawahnya. Wanita tua itu menunjuk ke dalam lubang dan berkata, "Ada makanan di dalam sana." Alayanzong menunduk dan melihat ke bawah. Ada tangga yang mengarah ke bawah tanah. Setelah matanya mulai terbiasa dengan kegelapan, ia menyadari bahwa ruangan di dalamnya hampir sebesar sebuah kamar. Itu adalah sebuah gudang bawah tanah yang dibangun dari batu, dengan papan kayu di atasnya yang ditutupi oleh kandang anjing. Di dalam, berbagai bahan makanan tersusun rapi, ada kentang, ubi jalar, lobak putih, wortel, daun bawang, dan kubis. Alayanzong mengangguk, menyadari bahwa dengan persediaan ini, setidaknya keluarga wanita tua itu tidak akan kelaparan. Wanita tua itu berkata, "Semua ini hasil tanamanku sendiri. Jika para pengungsi itu lebih sopan, mungkin aku akan memberikan semuanya kepada mereka. Tapi karena mereka tidak sopan, maka ini tersisa untuk kita makan." Alayanzong kagum pada kebaikan hati wanita tua itu, tetapi juga merasa perlu ada batasan dalam kebaikan. "Kalau semuanya diberikan kepada mereka, lalu apa yang akan kalian makan?" tanya Alayanzong dengan heran. "Aku sudah bilang, telur tidak boleh disimpan dalam satu keranjang, bukan?" jawab wanita tua itu dengan santai. Alayanzong masih merasa bingung. Di tempat ini sudah ada begitu banyak bahan makanan, apakah masih ada tempat lain untuk menyimpan persediaan? Dengan penuh rasa penasaran, Alayanzong membantu wanita tua itu mengambil beberapa kentang dan lobak, lalu keluar dari gudang bawah tanah. Setibanya di dapur, Ula Zitao membantu mencuci kentang, sementara wanita tua itu masuk ke dalam kamar. Tak lama kemudian, ia keluar sambil membawa sebuah karung berisi beras. Alayanzong dan kedua temannya terkejut. Rumah ini jelas sudah digeledah habis-habisan oleh para pengungsi, bagaimana mungkin masih ada beras tersisa? Wanita tua itu tertawa dan menjelaskan, "Aku menyimpannya di lapisan tambahan di atap rumah." Mereka semua pun tersenyum kagum. Wanita tua itu memasak sepanci besar nasi dan berkata, "Suamiku dan anakku sebentar lagi akan pulang untuk makan. Kalian semua orang baik, ayo kita makan bersama agar suasana lebih meriah." Saat ia berbicara, terdengar suara dari luar rumah. "Aduh, aku lapar." Dari jauh sudah mencium aroma nasi. Mana si hitam? Kenapa anjing itu tidak terlihat?" Seorang lelaki tua masuk ke dalam rumah. Usianya sekitar 60 tahun, wajahnya kemerahan dengan janggut pendek. Tubuhnya tampak kuat dan bertenaga. Ia mengenakan pakaian katun berwarna biru tua yang sederhana tetapi bersih dan rapi. "Oh, ada tamu rupanya," katanya sambil melepas topi anyamannya dan meletakkannya di dekat pintu, lalu mengamati Alayanzong dan kedua rekannya. Wanita tua itu segera memperkenalkannya, "Ini suamiku. Mereka ini adalah tamu yang kebetulan lewat, semuanya orang baik. Nanti kalian bisa minum bersama." Mendengar kata istrinya, lelaki tua itu tertawa, "Hahaha. Baiklah, baiklah, aku akan cuci tangan dulu." Ia lalu menuju gentong air dan mulai membasuh tangannya. "Anak kita belum pulang?" tanyanya lagi. Wanita tua itu segera menjawab, "Seharusnya sebentar lagi sampai."
Sambil mengeringkan wajahnya dengan tangan, lelaki tua itu tiba-tiba berkata, "Oh iya, aku bawa ikan segar dari luar. Masaklah sepanci ikan rebus. Malam ini kita makan enak dan biarkan tamu kita mencicipi ikan segar dari sini." Hahaha, Ala Yanzong segera berkata, "Paman, Anda sangat berbaik hati." Lalu ia membantu membawa masuk sebuah keranjang penuh ikan segar. Wanita tua itu mengambil beberapa ekor dan memasukkannya ke dalam baskom berisi air, sementara Ala Yanzong membantunya menyiapkan ikan. Sementara itu, Anya Xiaoer, dengan lengannya yang masih terluka, duduk di dekat tungku sambil menambahkan kayu bakar ke dalam api. Tumis kentang sudah matang, ikan segar dengan lobak sudah direbus hingga lembut. Ala Yanzong mengambil beberapa potong daging rusa kering, dan wanita tua itu mengolahnya kembali di wajan. Tak lama kemudian, aroma lezat memenuhi seluruh rumah, hidangan pun dihidangkan di atas meja. Entah dari mana, lelaki tua itu mengeluarkan sebuah guci berisi arak tua buatannya sendiri. Baru saja ia menuangkan minuman ke dalam mangkuk, terdengar suara lantang dari luar rumah. "Ibu, aku pulang. Aku membawa kabar baik." Tak lama kemudian, seorang pemuda melangkah masuk ke dalam rumah. Alisnya tebal, matanya besar, wajahnya tampan dengan ekspresi ceria. Jubah panjang biru kehijauan yang ia kenakan semakin membuatnya tampak gagah dan berwibawa. Suaranya pun terdengar begitu nyaring dan penuh semangat, tak perlu ditanya, jelas pemuda ini adalah putra wanita tua itu. Melihat wajahnya yang dipenuhi kebahagiaan, bisa dipastikan urusan pernikahannya berjalan dengan lancar. Namun, ketika ia melihat banyak orang di dalam rumah, ia tampak terkejut. Wanita tua itu segera berkata, "Ada tamu datang, kami menunggumu untuk makan bersama. Cepat cuci tangan dan duduk, minum beberapa cangkir bersama tamu kita, anggap saja sebagai perayaan untukmu." Bersambung